Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Kutai Barat menyampaikan informasi langkah-langkah penanganan lebih lanjut pasca terkonfirmasi satu orang positif COVID-19 di Kabupaten Kutai Barat. Pertama, kami sampaikan apresiasi kepada para petugas medis yang saat ini melaksanakan tugas sebagai garda terdepan frontliner dalam menangani COVID-19 di Kabupaten Kutai Barat. Mereka lah yang mengusung banner "Kami bekerja di sini untuk Anda, tetaplah di rumah untuk kami". Berikutnya, apresiasi juga kami sampaikan kepada segenap masyarakat yang berada secara sukarela dan bergotong royong memberikan bantuan baik berupa makanan serta lain sebagainya, membagikan masker, sosialisasi, dan tindakan positif untuk menanggulangi COVID-19. Marilah kita dengan sungguh secara bersama-sama memutus rantai penularan ini. Kami yakin kita mampu melakukannya, dan inilah kunci yang menjadi dasar untuk pengendalian dan penghentian COVID-19. Pasca terkonfirmasinya satu orang positif COVID-19 di Kabupaten Kutai Barat, Gugus Tugas COVID-19 langsung melakukan konsolidasi dengan dibantu TNI Polri dan masyarakat untuk melakukan tracking terhadap orang-orang yang memiliki riwayat kontak dengan pasien COVID-19, terutama kepada rombongan jamaah ijtima ulama yang berasal dari Kabupaten Kutai Barat yang berjumlah 60 orang dengan melakukan pemeriksaan, pengumpulan spesimen atau rapid test, mendampingi ODP maupun PDP, kemudian juga penanganan secara serius kepada pasien yang dinyatakan positif. Sampai dengan saat ini, jumlah yang berhasil diambil sampelnya sebanyak 53 sampel. Sisanya akan terus dilakukan pengambilan melalui upaya-upaya komunikatif dan persuasif, mengingat keberadaan mereka tersebar di wilayah Kabupaten Kutai Barat. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat juga mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya penanganan dan memutus mata rantai penularan COVID-19 di Kabupaten Kutai Barat, antara lain sebagai berikut. 1. Meningkatkan status siaga darurat menjadi tanggap darurat dengan keputusan Bupati Kutai Barat nomor 63 tahun 2020 tentang penetapan status tanggap darurat bencana non-alam pandemi COVID-19 di Kabupaten Kutai Barat. Kedua, dalam urusan kesehatan, menggunakan pendekatan kejadian luar biasa atau KLB dengan penetapan Bupati selama 14 hari terhitung tanggal 3 April 2020 dan masa tanggap darurat selama 28 hari. Ketiga, memperkuat pengawasan di pintu-pintu masuk Kabupaten Kutai Barat, baik darat, laut, dan udara. Khusus di jalur darat akan memperketat pengawasan selama 24 jam dan pemberian izin secara selektif melewati mulai pukul 21.00 sampai dengan 06.00. Selain ambulan, pemadam kebakaran atau kendaraan darurat lainnya, serta kendaraan yang menyalurkan bahan pokok dan komoditas penting untuk kebutuhan masyarakat. Keempat, memperketat dan membatasi jam operasional warung makan, restoran, kafe, toko swalayan, minimarket, dan sejenisnya sejak pukul 07.30 WIB sampai dengan 21.30 WIB. Kelima, membebaskan biaya langganan PDAM bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR yang termasuk dalam pelanggan R1 selama 2 bulan, yaitu bulan April
dan Mei 2020. Adapun langkah-langkah strategis lainnya saat ini sedang disusun dan dirumuskan. Selanjutnya akan kami sampaikan perkembangan COVID-19 di Kabupaten Kota Medan Barat sampai dengan hari ini, Sabtu 4 April 2020 sebagai berikut. Jumlah ODP 129 orang yang tersebar di 6 kecamatan, PDP 9 orang, dan terkonfirmasi positif COVID-19 1 orang. Selanjutnya, kami menghimbau masyarakat agar tetap berada di rumah, menghindari keramaian dan tempat berkumpul orang banyak, tidak berada di luar rumah terkecuali untuk keperluan penting atau mendesak, serta tetap mempertahankan untuk tetap sehat dengan menjalankan pola hidup bersih dan sehat. Kemudian menghimbau kepada tokoh agama, pengurus rumah ibadah untuk tidak melaksanakan kegiatan keagamaan dengan mengumpulkan orang banyak, dan bagi umat muslim agar mengacu kepada edaran Majelis Ulama Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya kami minta penjelasan tambahan dari Direktur Rumah Sakit Sultan Imanuddin Pangkalan Bun. Kami persilahkan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Juru Bicara COVID-19 Kabupaten Kota Waringin Barat. Saya akan menambahkan penjelasan yang disampaikan Ibu Bupati pada live TV One tadi pagi. Yang pertama, data PDP 22 orang, penjelasannya 22 orang ini mulai PDP yang pertama dirawat di RSI sampai saat ini. Dengan rincian sebagai berikut: 2 orang dinyatakan sembuh setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium 2 kali berturut-turut. 9 orang PDP masih dirawat inap dan sementara menunggu hasil sampel laboratorium. Yang 1 positif COVID-19 setelah kita mendapat konfirmasi PCR dari Laboratorium Kesehatan Surabaya. Yang selanjutnya, ada 2 positif adalah hasil rapid test, bukan hasil PCR swab dari Balai Laboratorium Kesehatan Surabaya. Jadi positif rapid test 2 orang, belum kita katakan positif COVID-19. Yang positif rapid test 2 orang sementara dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Sultan Imanuddin Pangkalan Bun. Sampai sekarang ini, untuk memastikan pasien COVID-19 positif itu tetap menggunakan PCR swab, karena itu adalah gold standar untuk melihat langsung, mendeteksi RNA virus secara langsung. Jadi rapid test yang dilakukan hanya sifatnya screening awal untuk melihat antibodi yang dihasilkan untuk melawan virus tersebut. Jadi perlu kami sampaikan, rapid test hanya screening awal, bisa positif palsu, bisa negatif palsu. Jadi tetap harus dikonfirmasi swab laboratorium. Jadi pasien yang dirawat di Rumah Sakit Sultan Imanuddin adalah sebagai berikut: PDP sebanyak 9 orang dan positif COVID-19 1 orang. Untuk saat ini kami Rumah Sakit Sultan Imanuddin tetap memberikan pelayanan secara maksimal pasien-pasien PDP maupun yang positif COVID-19. Untuk tenaga kesehatan, kami sudah melakukan karantina tenaga kesehatan kami di rumah susun atau di rumah susun di belakang Rumah Sakit Sultan Imanuddin, sehingga mereka betul-betul fokus untuk memberikan pelayanan COVID-19 di Rumah Sakit Sultan Imanuddin Pangkalan Bun. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami tetap menghimbau ke masyarakat untuk tetap social distancing dan physical distancing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.